Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi, yaitu tentang laba ditahan ya. Nah, sebelumnya aku udah bahas tentang dividen ya. Nah, sekarang akan aku bahas tentang laba ditahan ini ya. Nah, sebenarnya apa sih laba ditahan itu? Nah, laba ditahan itu sebenarnya adalah bagian dari laba bersih perusahaan ya, yang dimasukkan kembali ya. Nah, atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar bisa menjadi apa ya, kayak bahan bakar utama lah untuk pertumbuhan perusahaan ya. Misalkan sebuah perusahaan, nah misalkan sebuah perusahaan ya PTA lah katakanlah gitu ya, PTA. Nah, dia mempunyai keuntungan, misalnya keuntungan atau laba bersih ya, laba bersih aja. Ya, jadi laba yang udah bersih ya, udah dipotong sama pengeluaran-pengeluaran, sama bunga, sama pajak ya. Misalkan 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta ini si PTA ini bisa memilih ya untuk membagi 100 juta ini menjadi dua, yaitu dividen ya, dividen dan laba ditahan ya. Atau kita kenal dengan bahasa Inggrisnya retained earning ya. Nah, dividen, apa itu dividen? Dividen ini adalah laba bersih yang dibagi kepada owner dari perusahaan tersebut ya. Jikalau perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan publik, maka ownernya adalah si shareholder yang pemegang sahamnya. Nah, namun jikalau perusahaan ini bukan perusahaan publik ya, maka dividennya dibagi kepada si owner atau pemilik dari perusahaan tersebut gitu. Nah, katakanlah dari 100 juta yang dibagi menjadi dividen itu misalkan adalah, jangan 50 deh ya, biar nggak. Misalkan yang dibagi dividen itu 30 juta gitu. Nah, berarti 30 juta ini didistribusi atau dibagi ke pemilik dari perusahaan tersebut, PTA ini ya. Nah, lalu sisanya itu dimasukkan kembali ke dalam perusahaan tersebut. Disebutnya laba ditahan sebesar berapa? Sisanya aja. 70 juta. Berarti dapat dikatakan di sini dividen payout ratio-nya ya. Dividen atau pembayaran dividennya itu sebesar 30% ya dari labanya. Kenapa 30%? Karena 30 juta per 100 juta gitu ya. Nah, yang laba ditahannya berapa persen? Yang laba ditahannya ya sudah pasti 70%-nya karena sisanya ya, yaitu 70 per 100 juta. Nah, itu adalah cara menghitung simpelnya dari laba ditahan ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari laba ditahan ini ya? Nah, manfaat dari laba ditahan ini adalah, oke, yang pertama adalah untuk membiayai operasional perusahaan ya. Oke, untuk operasional perusahaan. Jadi untuk jalannya perusahaan itu kan butuh uang ya. Nah, itu digunakan dari laba bersih tersebut. Nah, bisa juga untuk melunasi hutang yang ada ya. Melunasi hutang bisa juga. Jikalau dilihat hutang dari perusahaan tersebut sudah terlalu banyak dan membebani ya, karena hutang yang besar itu akan membebani perusahaan dalam pembayaran bunga ya. Nanti bunganya jadi besar, perusahaan jadi berat bayar bunganya gitu. Nah, makanya dia akan melunasi sebagian hutangnya, nggak mungkin semuanya dilunasi ya, karena utang itu juga ada benefitnya juga bagi perusahaan ya, salah satunya pemotongan pajak. Nah, ini nanti akan aku bahas ya di bagian financial structure ya biasanya. Nah, yang ketiga itu adalah untuk cadangan dana ya. Cadangan dana buat perusahaan. Nah, cadangan dana ini bisa dipakai untuk investasi-investasi ya. Atau kebutuhan mendadak yang perusahaan harus keluarkan. Nah, yang keempat itu adalah untuk pengembangan ya. Pengembangan ini artinya adalah pelebaran perusahaan ya, misalnya untuk beli mesin baru, beli pabrik baru, beli aset baru. Nah, itu adalah guna dari laba ditahan atau retain earning ya. Nah, sekarang kita udah belajar nih manfaat
apa itu retained earning, dan sekarang kita mau coba ya cara mencatat atau membuat laporan laba ditahan di dalam sebuah pelajaran akuntansi. Oh ya, pernah ada yang nanya juga, apakah laba ditahan ini bisa negatif atau minus? Nah, jawabannya bisa. Kenapa bisa minus? Karena kalau perusahaannya rugi terus, laba ditahannya ini bisa terjadi minus ya atau defisit kita sebutnya di dalam neraca dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Chen Ltd has retained earning of 5 million ya, 130,000 on January 1, 2017. During the year, Chen earned 2 million of net income. It declared and paid 250,000 cash dividend. Ya. In 2017, Chen recorded an adjustment of 180,000 due to understatement from mathematical error ya. Okay, of depreciation expense. Prepare a corrected retained earning ya. Oke. Nah, sekarang yang kita harus buat dulu dalam membuat laporan retained earning itu pasti adalah judulnya dulu ya. Ini penting banget ya judul, karena waktu aku ujian dulu, ketika aku nggak tulis judul dari sebuah laporan keuangan itu udah dicoret duluan dan minus poin duluan. Jadi ingatlah bahwa setiap laporan keuangan itu harus didahului dengan judul ya. Itu dimulai dengan nama perusahaan ya. Yang pertama Chen Ltd. Lalu retain lalu nama laporan apa? Retain earnings statement ya. Oke, nah lalu baris ketiga adalah tahunnya. Sorry. For the year ended December 31, 2017 ya. Karena ini dimintanya 2017. Oke. Nah, sekarang pertama kita harus tulis balance-nya dulu ya. Balance January 1 ya. Jadi kita pada dasarnya di laporan retained earning ini adalah melihat perubahan dari retained earning awal tahun sampai akhir tahun. Apakah ada penambahan atau pengurangan dalam retained earning. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa sih yang menambah dan mengurangi sebuah retained earning ya. Nah, pertama balance dulu, balance 5.130.000 ya. Oke, January 1. Nah, sekarang di sini tadi dikatakan bahwa ada correction ya. Nah, ini sebenarnya correction ini nggak selalu ada sih ya di dalam soal-soal. Biasanya hanya ada net income, terus habis itu dividen, itu yang umumnya ada. Nah, ini ada correction ya. Nah, correctionnya ini coba kita lihat ya. Chen record an adjustment of 180,000 due to understatement ya. From a mathematical error of 2016 depreciation expense ya. Nah, karena dia ada correction overstatement yang artinya adalah kelebihan ya, atau melebihkan ya. Sorry, maksud aku understatement ya. Understatement artinya mengurangkan ya. Due to mengurangkan dari 2016 depreciation expense ya sebesar 180.000. Nah, karena depreciation-nya itu kekurangan ya, atau dikuranginnya itu kurang besar ya. Harusnya dia dikuranginnya 180.000 tapi dia nggak dikurangin 180.000. Itu maksudnya adalah understatement ya. Jadi harusnya dikurangin 180.000 tapi nggak dikurangin ya, karena ya mungkin kemis gitu ya, nggak kelihat atau apapun ya. Nah, jadi sekarang kita harus tulis correction
for understatement of depreciation expense. Nah, jadi karena tadi belum dikurangkan, nah sekarang kita di sini harus kita kurangkan ya. Kurangin 180.000. Oke. Nah, maka hasilnya adalah balance lagi January 1 as adjusted. Nah, ini adalah yang sudah di-adjust ya, sudah dibenarkan. 4.950.000 ya. Nah, lalu baru kita tambah dengan net income ya. Nah, ingat di dalam retained earning net income itu menambah ya nilainya. Net income menambah nilai retained earning net income sebesar 2 juta ya. Nah, lalu dikurangi dengan dividen. Kenapa dikurangi? Karena dividen itu mengurangi retained earning ya, karena dia mengambil uang perusahaan untuk dibagikan kepada shareholder-nya. Sementara net income, uang dari luar didapatkan, dimasukkan ke perusahaannya kan, karena mendapatkan keuntungan gitu ya. Oke, dia kalau uang keluar, itu berarti dia dikurangin. Kalau uang masuk ya, itu dia ditambah ya ke retained earning-nya. Nah, lalu balance December 31. Ya, ini ditambah aja ya. Hasilnya adalah 6.700.000. Oke, seperti ini aja sih sebenarnya laporan retained earning statement ya. Dan itu yang biasanya kita tulis di sini adalah kalau add itu net income, less itu dividen ya. Correction ini tergantung dia understatement atau overstatement ya. Karena ini understatement jadi dikurangkan. Oke. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.